Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedaya. Badhe tanglet. Oh kula Wahid saking Pathuk neng pos. Ngeten Pak. Nggih, Cak Nun. Oh niku kan tinggi mewujudkan cita-cita bangsa. Nah, butuh sarana pendidikan. Pemuda-pemuda niku sing saya tinggi sinau niku bab nopo kalih carane pripun tinggi mewujudkan cita-cita bangsa yang tadi. Ingat mawon. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung urung iki nanti tolong yang bab Gusti-gusti yang menjawab, tapi ngomong galingan sinau karo sekolah aja dipadake. Ya. Perintah Allah itu sinau dudu sekolah. Sekolah itu iso sinau iso dudu. Nah wong saiki iki wani ora salat ning ora wani ora wani ora salat ning ora wani ora sekolah. Ya tak ya? Orang-orang tua tidak marah anaknya tidak sholat, tapi marah kalau anaknya tidak sekolah. Maka sekolah lebih tinggi dari Allah. Kan gitu kan? Awas loh, hati-hati loh ya. Jadi silang apa? Bahan itu nomor 2, nomor 1 caramu sinau piye sing kok goleki apa. Nek kowe niat mulai menggoleki apa-apa kleru, bahannya ya mesti kleru. Jadi bahan ikut kamu, bukan kamu ikut bahan. Sekarang kamu di kampus, kamu ikut bahan. Betul enggak? Neng aja metu saka kampus, tetep kudu kuliah, tetep kudu lulus. Tujuannya kowe lulus piye apa? Ben ibumu bahagia, ben bapakmu seneng. Itu tujuan sekolah. Ben bapak ibu seneng ning sae. Sae apa nih? Lagi seneng. Lah yo le sekolah sae niki. Nek saya tuh gini loh, saya tuh tidak mau nuntut sekolahan tinggi-tinggi. Pokoknya ngekei ijazah, alhamdulillah, ibumu tadi seneng, bapakmu seneng, gue gampang golek penggawean. Perkara ilmu ojo leran ilmu ndolek. Sebab ning sekolahan kae durung karuan sing kok golek ono. Nek ilmu minal mahdi ilal lahdi sampai ke liang lahat. Dadi kowe didusi iki lho waktu mati, kowe isih sinau. Peminal mati laladi, aku lah urung tekan lubang kan dari buayan ibu sampai lubang kuburan. Ya tak gak? Ya. Minal mati ilal ladi itu lubang kuburan. Jadi nek kowe urung dikubur kowe tetep kudu sinau. Jadi pas kowe dia di dusi kae tetep kudu maca. Melayu sing ngedusi ya ta. Jadi gue nak pengen edan pokoknya sering teko mainan ya. Ya tau wis ngerti maksudmu. Cita-cita bangsa. Jadi ben cita-cita bangsane tercapai niku sing saya pripun. Ora kudu tercapai. Sing penting kowe bercita-cita kowe nglakoni. Ora kudu tercapai. Kowe sing penting gelem macul, gelem nyingkal, gelem tandur, gelem nyirami, gelem memelihara, jabuti sukete. Panene urusanmu. Hidup itu berjuang, bukan untuk panen. Panen itu hadiah dari Allah. Nek dikai hadiah alhamdulillah ora masalah. Nek perlu ancaman Gusti Allah, kula nandur ngrasa panen lho ya. Kowe wani-wani ngomong ngono, abangane kula gelo. Mending kula sisanke mawon. Kowe iku nandur rasa panen awas nek panen. Mutar ta kowe. Iki ngene iki ngelmu puno kawan, ngene iki Bagong aku ya. Nek Semar ora ngene iki mau Bagong. Ora ana ning donya iki Bagong, Nyemar, Metruk, Gareng. Itu hanya konsep Jawa. Jadi jangan dipikir ini Muzammil, ini Ngemuzamil. Aslinya dia bukan Muzammil. Iki dudu imam, iki ngimam. Loh, bener itu. Nanti begitu dikubur dia sadar, oh jebol aku dudu imam, aku mengimam. Yo wong modern rumangsane kowe iki Soeharto tenan ora. Kowe iki dudu kowe. Wong Jawa ngerti kuwi, kowe iki dudu kowe. Mengkeratu dudu ratu tenanan.
Aku iki meng nyak nun. Wah dadi kaya Cina nyak nun. Tapi aku seneng gue semangatmu ngono. Aja mikir tercapainya bagaimana. Mikir tercapai itu hanya untuk supaya perjuangannya jelas dan tahapannya jelas, tapi tidak usah kegandolan tercapai. Orang tercapai apa-apa. Masih menunggu lek bojo suwe tenan. Suwe tenan. Nganti tekan Hongkong lagi entuk. Karena dia saya bilang, "Mam, ora tercapai apa-apa ning pokoke dolek terus, Mam. Pantang mundur, Mam, tekan Hongkong, wah direwangi mudhun saka dhuwur kae, nenggo janji karo calon jange kuwi." Itu ya. Hidup untuk berjuang. Ngopo kowe membangun sesuatu di dunia? Di dunia itu cuma sebentar sekali. Gitu loh. Kalau Allah memberi bonus kejayaan, alhamdulillah, orang masalah. Yang penting berjuang terus sampai titik darah penghabisan. Berjuang terus. Kan ngono tuh. Tahun 45 gitu. Berjuang terus sampai titik darah penghabisan. Ngono tuh. Lah kok lali kowe? Sudah jelas kok sampai titik darah penghabisan. Jadi siapnya itu berjuang nomor satu. Gitu loh. Sakinah, piye carane sakinah terus. Orang sakinah terus pokoknya jaluk sakinah. Ngono kuwi. Nah akhirnya anyel sakinah golek uang sing jenenge sakinah ngono iku. Malah cepet beres. Ini deh, oke. Yang kedua. Dan mumpung jenom tak gawedan gitu. Enggak patuk ayo. Amin cah kos ya ben. Kowe gantengi kaya ngono ra ndek klambi to le. Sarungan ra katokan pisan. Mas yang kedua tadi mana? Ya, betul Mas ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun nyuwun sewu Kanjeng Gusti. Matur suwun Cak Nun. Mekaten. Nama saya Yunia Riza Hakiki, mahasiswa Universitas Alam Raya, Fakultas Kehidupan, jurusan Sukses Dunia Akhirat. Mekaten mendapatkan inspirasi yang sangat besar, mengingat kemarin yang dulu kita mau ada kegiatan di Desa Selo Pengemioro, Cak, yang ada kita sempat berdiskusi mengenai suatu negara. Jadi ketika tadi sahabat Cak Nun ketika waktu 50 tahun yang lalu sampai sekarang tadi itu menyampaikan kalau bisa misalnya Yogyakarta itu menjadi ruh untuk berdirinya suatu negara yang kokoh. Yang saya tanyakan itu apa yang menjadi pilar-pilar atau pedoman yang bisa dijadikan nilai-nilai konsep apa yang bisa kemudian diambil dari nilai di Yogyakarta itu sendiri, karena mungkin itu menjadi bahan pemikiran bagi kami sebagai pemuda atau pelajar untuk merumuskan konsep bagi suatu negara ke depannya. Yang mungkin bisa dijawab oleh Cak Nun pada malam hari ini ya, konsep besar apa yang kemudian bisa kami jadikan pedoman untuk kemudian memikirkan ya sekecil apalah yang kemudian bisa kita sumbangkan untuk kebaikan suatu negara yang akan datang. Mungkin mekaten mawon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu sekalian kunci aja. Jadi ada dua sumber primer yang harus Anda pelajari. Satu, wacana, konstitusi, dan jadi nanti ada 6 kitab, ada Tajus Salatin, Bustanus Salatin, dan ada 4 kitab yang lain yang dari Jawa. Itu harus Anda pelajari. Oh, itu orang ngarang iki tenanan. Itu yang pertama. Yogyakarta hadining ngayo Yogyakarta ini lebih kaya daripada 6 kitab itu. Untuk itu harus banyak-banyak menggali wacana di sekitar keraton sini. Kuwi wis cetok kabeh. Wong saiki gawe alun-alun cetok konsep iki. Alun-alun, masjid, pasar sing sebelah kono, sebelah kene kekuasaan politik atau kerajaan dan kebijaksanaan, yang di sini agama, yang sana pasar, di sini hukum, kan gitu, dan kebudayaan. Itu aja cetok kok. Di seluruh dunia tidak ada alun-alun. Orang kok alun-alun keraton yang kulon, orang no. Ambak modaro nek ono, kulon mesti masjid. Dan itu ada konsep kosmologinya dan konstitusi kenegaraannya. Belum lagi Malioboro, kan sudah saya ceritain soal Malioboro, Mangkubumi, Malioboro.
marga utama Malioboro marga mulya panguraan, kan sudah jelas. Itu saja sudah mengalahkan makna carta, mengalahkan Nyun Sawula, kalau secara filsafat mengalahkan At-Thaqafah Al-Madaniyah, Piagam Madinah. Wes gumun karo gumun, Malioboro ki top tenang gitu loh. Mulane aku gelo, aku dulu presiden Malioboro biyen aku biyen. Aku presiden Malioboro. Lho tenang, biyen ana presidene. Gitu. Ning ya ora cetha kekuasaannya, akhirnya hilang nah. Anu presiden Malioboro wis piye, gudhege wae njero silang gitu wis piye gitu tuh ya. Jadi menurut saya jelas yang dipelajari. Nah, narasumbernya siapa? Nanti sampean sowan ke tempat beliau, ke tempat Pak Manu, ke tempat macam-macam, nanti tinggal sowan. Dan kalau ada anak muda yang mau mempelajari itu Gusti, tolong ditimbali langsung, karena Anda akan menjadi punokawan yang memberitahu masa depannya keraton ini besok-besok. Karena keraton ini menjadi pusakanya iki kerise iki. Nek negara ora ana kerise kaya ngene iki, akhirnya kleru ngadeke. Akhirnya kalah terus. Nganti lagune 2 kalimat ini mencerminkan itu. Di sanalah aku berdiri. Loh, di sana. Kok ning kene aku? Lagu ini di sana ya. Dia coba. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Suka di sana. Lah, kok di sana? Kok dikit. Aku nyanyi Indonesia Raya bingung. Akhirnya diakhiri dengan sejak dulu kalah. Sejak dulu kalah. Mulane milih wakil presiden yo kalah. Itu jadi ya. Anda sanggup? Bener-bener ini takon minggu iseng-iseng kok tenanan kowe. Nek sanggup, saya matur sama beliau. Dalam jangka menengah, jangka panjang diperlukan orang seperti ini, anak muda yang masih berapa tahun kamu? 21, 22, 20. Kita butuh anak-anak muda seperti ini karena kita punya masa depan dan mereka nanti yang akan meluruskan relnya. Jenengan jauh saja, ada anak-anaknya yang bekerja. Macam-macam tempiling tenang. Tokan takon, orangnya kayak tenanan tak. Pakai loro gatel bingung. Aku ini, aku jadi kepingin berontak nih Indonesia itu. Pemberontakan ini sederhana. Gaya loro gatel. Saudara-saudara, bangsa, sebangsa dan setanah air. Terus ngono wis sampai banget lho. Rasa sing serem-serem wis gaya loro gatel wis beres. Dadi nang kantor set. Nah, itu sampai to kuwi. Sidang kabinet ngene kabeh. Sampai tenan iki guys. Aku mbayangke ya apik tenan. Ya Allah, anugerahlah aku serbuk. Oke, terakhir. Bapak nyun sewu, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sujoko Suwono, kami mewakili dari KUA Kecamatan Kraton. Saya tahu Cak Nun ini menganalisis Indonesia ini sudah rusak dan punya konsepnya. Sementara yang bisa memperbaiki di tatanan negara kita adalah orang yang masuk sistem. Sementara Cak Nun tidak mau masuk sistem. Gimana gaduk nih ini Cak Nun? Jadi Cak Nun nggak mau masuk sistem, sementara punya konsep, tahu rusak, mau memperbaiki, bagaimana caranya itu Cak Nun? Jadi makanya sistemnya atau apanya itu apa lewat Pak wakil rakyat itu atau bagaimana nih? Saya selama ini Cak Nun menganalisis, punya konsep, punya analisis bahwa negara ini sudah hancur lebur. Nah ini supaya konsepnya Cak Nur itu bisa dipakai dalam sistem itu gimana caranya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanda-tandanya pegawai negeri mesti keliru Cak Nur loh.
Ini apa-apa Pak, kemarin saya sama beliau di dalam ngapian ya, dalam ngapian beliau yang nikahkan, saya yang nikah. Enggak, saya yang ular-ular kemarin. Beliau sudah pulang duluan. Urip ki ora ngono kuwi Mas. Urip ki ora kudu taat karo karepe jenengan karo karepku. Urip ki ora ngono kuwi. Urip ki duwe tatanan dhewe, Gusti Allah yang duwe karep dhewe. Bahkan Gusti Allah nek arep poke ngene iki, wahai hambaku, engkau punya kehendak dan aku punya kehendak. Dan kamu harus ingat yang berlaku adalah kehendakku. Kata Allah ngoten niku. Lah nek jan cara berpikir sampean, kok sing dadi raja Demak kok ora Sunan Kalijaga sisan wae, ndak Raden Patah. Ngono sisan wae. Gimana? Ambok wisisan wae. Kan dadak Raden Patah barang isih waktu iki enom banget tok. Mbok wisisan Sunan Kalijaga beres kabeh. Anakmu Ratu Majapahit ngopo dadak ayam muru sak cilik, mbok Gajah Mada sisan. Ning ora ngono kuwi urip Mas. Dan aku nang ndi apa ora nang ndi ki ora gumantung karepku. Kabeh ki ana lakune dhewe, ana wengine, ana isuke, ana sorene, ana surupe. Dan kita ikut, yang penting kita berbuat baik pada tempat kita masing-masing. Terus rumang nek aku mlebu sistem karepmu kon ning endi nggonku, aku takon. Wis tak mlebu wis. Ning ndi nggonku? Wis, ayo. Kantore wis blang ndi wis. Rumangsamu ana sing gelem nrimo aku apa piye? Ora ana sing gelem. Aku mlebu ngendi, nggon sing ngendi. Aku dadi bawahan po atasan. Tengah-tengah, njur aku dadi bawahane sapa? Sapa wani dadi atasanku? Kene? Kepengin terus raine aku. Wah, jawab Mas. Angel pertanyaan niku Mas. Ku marake metu sing iblis-iblis ngono kuwi. Kene iki wis acting dadi malaikat ya. Malah ditokke iblisku ayo. Wis Mas aja ngono kuwi. Nek arep mikir kaya ngono, lah mbok sisan Nabi Musa niki rasa meguru nang Nabi Khidir. Mbok wis sing tugas ki Nabi Khidir kan beres. Lah nggih apa meneh Khidir jebul wong Wonokromo mriki. Jarene Pak Haris, wong Jawa jarene. Ya memang gitu Mas. Loh, anek kuwi diteruske kan lucu kabeh urip iki Mas. Lucu kabeh. Kok Megawati to. Wong diteruske ngono. Wong biyen iki bapakne ampuh. Njur anake, njur pembantune coba piye iki. Nek diteruske piye iki? Malah ora penak. Wis ora apa-apa lah, wis ora apa-apa ngene iki ora apa-apa, tapi kita terus berbuat baik, tidak tercapai ndak apa-apa, tapi kita terus sholat, terus ibadah, tidak habis-habis. Tercapai dan tidak tercapai itu urusan Allah. Panen ora panen sing gawe Gusti Allah. Sing penting kene, yang jenengan dadi KUA, sing penting sedina nikahke cah pira, kuwi ganjarane dhuwur tenan. Ngono, kan jenengan bendina nikahke wong wae. Dan jadi ana dosane sithik-sithik. Ana dosa maksudnya ngene, ndelok cah wedoke, waduh ora karo aku ya. Ngono ya. Ana ngonone sok-sok. Ya keguyon ning ya rada tenanan kadang-kadang. Ya Allah, nikmatnya kemesraan Gus ngeten iki jenenge napa? Katresnan. Ini semua kan dasarnya katresnan. Ora katresnan kan ora iso kaya ngene iki. Jadi kita bisa memerintah dunia dengan cinta. Karena tadi kan apa tadi yang disebut oleh beliau tadi waktu apa namanya yang Sayyid apa? Sayyidin Panotogomo, Sayyid loh. Dudu Amir, dudu Imam, dudu apa meneh Rois, Sayyid. Sayyid itu wong sing dituake. Sayyidin Panotogomo, pilihan loh itu. Itu bukan otomatis loh, kan ada banyak atasan, ono Amir, Imam, Rois, Roi, apa meneh? Saila. Saya tidak ada hubungan struktural.
saya itu tidak ada atas bawah, kalau imam ada gitu. Nah, jadi menurut saya Mas, saya sangat paham. Tapi upama iya kan aku ya ora nunggone itu Mas. Kayak sapa lho sing gelem karo aku iki. Aku ndek bojo alhamdulillah. Dan aku bendino mingguan kok gelem tolong nduk kowe karo aku. Terus bojoku mergo aku takon ngono sesuk kesel. Udah terlanjur. Mati aku. Sapa kuat tuh dadi bojoku bendino tak tinggal ono rene jam 4 isuk aku isih ning Cengkareng mau. Terus nganti jam 1 awan aku isih ning Jalan Bantul karo Muhammadiyah 1. Saiki wis ning kene. Terus keliling koyo ngono gek sapa wong wedok gelem dadi bojoku. Heh. Lah nek anake laming 2 menit 3 menit wis dadi ya. Terus gawe anak kan kene ya ora iso-isone mung penak sedhewek. Wong kene iki sosok SMS iso meteng Mas. Ya Allah, ini jangan anu ya. Ini saya ngomong gini kan sama panjenengan ya, tidak berarti sama orang yang di alun-alun sana. Kalau sana mendengar kan terus apa toh kayak kan gitu. Apalagi terus di YouTube kan, orang yang nonton di rumah, iki apa toh iki kan gitu. Karena memang maksud kita kan sekarang ini dalam konteks ini, nuansa ini, dimensi ini, rasa ini. Jadi kalau di medsos kan belum tentu tepat. Dan itu saya tanggung ora tepat wis. Etra-etran sakarepmu nek aja aku kudu mati mergo tak mati ora masalah. Aku ora ono urusan urip karo mati kok. Ora ono urusan urip karo mati jane ora ono bedane kok. Wah ndak terus kowe gumun tenan kowe. Kalimat-kalimat kuwi wis medeni. Kowe rumang sama aku ta dudu aku. Terus aku ora mengiki. Ana aku sing kaya, ana aku sing kono, ana aku sing ning jero, ana aku sing tangan kiwaku. Bingung dhewe to. Engko kowe bali tak temoni karo aku sing siji ya. Engko kowe turu tak leboni aku sing liyane. Ayo piye kowe modal lah kowe. Terus kowe mlebu tenan ora mergo aku iso ning mergo kowe percaya kan itu kan. Mulane aja gampang percaya, ya toh? Aja gampang diomongi wong ning panggung kaya aku iki. Aja percaya karo aku, percaya Gusti Allah. Aku iki dudu sapa-sapa. Aku iki ra ono. Ngono rek. Ki filsafat kraton iki. Desa kowe iki wae. Dasar gentong. Nang dia seneng banget Bapak Ibu. Nanti ngene ya. Lali sesuk bayar kredit. Oke, masih ada. Kalau enggak saya berikan kepada panjenenganipun niki. Masih ada Bu, Bapak, 1-2 lagi. Masih ada waktu dikit sebelum jam 12. Romo mana? Nggih, monggo. Pokoknya merespon apa? Gini, terutama kita semua ini kan punya harapan dan cita-cita besar terhadap Keraton Jogja. Dan konteksnya bukan soal keraton saja, tapi seluruh keselamatan bangsa Indonesia. Ngoten lho Romo. Saestu Romo. Jadi nek dulu ada 1 Maret, besok mbak ada apa gitu loh, suatu hari gitu loh ya. Sebetulnya Pancasila itu kan bukan 5 dijejer, tapi 5 urut. Jadi goalnya itu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Mesine sing giling dadi sila kelima kuwi sila keempat, yaitu negara jenenge, sistem pemerintahan. Ya, itu sila keempat. Sopo sing nentokke sila keempat? Sila ketiga, yaitu parpol-parpol, ormas-ormas dan kekuatan-kekuatan masyarakat. Dan untuk bikin negara sila keempat harus syaratnya sila ketiga harus persatuan Indonesia. Orang untuk selingkuh satu sama lain. Iya. Nah, saiki sila ketiga niki selingkuh. Apa sebabnya sila ketiga selingkuh? Karena sila ketiga ini produk dari sila kedua, yaitu dunia pendidikan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pendidikannya ya ora cetha. Iki banyak kecelakaan. Alhamdulillah Jogja itu selalu nomor 1 dulu ketika KPK bikin penelitian mengenai keluarga yang jujur, yang tidak kondusif terhadap korupsi, itu keluarga Jogja, kan gitu. Nah,
Jogja itu meskipun pendidikan nasionalnya mungkin terpengaruh Jakarta, tapi pendidikan kemasyarakatan, ada keraton, ada wong cilik segala macam masih begitu kuat sehingga tingkat kejujurannya masih lebih tinggi dari tempat-tempat lain. Itu sila keduanya. Karena di sila kedua, karena sila kedua rusak berarti sila pertama ra tenanan. Le Gusti Allah siji ku ra tenanan. Nah di Jogja elek-elok isih tenanan. Isih tenanan sila satunya, kan kira gitu. Kan gitu. Nah jadi Romo sebenarnya sekarang mengerucut loh Mas, kalau mau cari itu tadi dari sila pertama sampai sila kelima itu kan cetha urusannya. Sekarang rusaknya kan di setiap tahap tadi itu. Permusyawaratan dan perwakilan, saiki ono perwakilan dok ono permusyawaratan. Jadi sila keempatnya gidang loh iki. Gidang ngerti gidang? Gidang ki saya ning siji bisa mabur kok. Kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan permusyawaratan endi saiki? Ana meng perwakilan kuwi we kudune rabi karo golong ya ta, malah duwe selingkuhan dhewe-dhewe ya ta, golonge duwe yang saka lor, gilike yo duwe yang saka kulon, kan begitu sekarang. Jadi do selingkuh. Maka Keraton Jogja kita doakan betul-betul suatu hari dia akan menjadi pemimpin aspirasi masa depan Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mohon sama Allah bahwa nanti mesin utamanya itu ada di sini sekarang. Oh, amin ya rabbal alamin. Rasa kok tawang. Wis cetha kan itu. Dudu aku ngawur ae. Wah, aku Raja Madura aku. Ning kabeh kuwi Mas, nyuwun sewu kan tergantung wahyu nggih Gusti nggih. Tergantung wahyu. Banyak orang mengatakan lho wahyu kan hanya untuk nabi. Pak Muzamil katakan kepada mereka, siapa bilang wahyu hanya untuk nabi? Sedangkan lebah-lebah dikasih wahyu oleh Allah. Coba ayatnya apa? Terima kasih. Terpaksa untuk membuktikan kalau saya kiai. Betul. Jadi Allah berfirman dalam Al-Quran, wa auha rabbuka ilan nakhili anittakhidhi minal jibali buyuta wa mimma ya'risun. Wes, stop ya. Oh, sampai saya buat ayat yang bukan Quran juga mesti gak tahu juga kok. Saya sekarang. Wa auha rabbuka ilan nakhil, dan Tuhanmu memberi wahyu kepada lebah. Nah, jadi memang tidak benar kalau bahwa yang menerima wahyu itu hanya nabi. Tapi pelajaran di SD gitu ya gak apa-apa gitu ya. Ini kan sampai sekarang sudah bukan SD lagi ya. Jadi wahyu itu bisa diturunkan juga, jangankan bukan hanya para nabi, jangankan manusia, lebah pun bisa menerima wahyu. Buktinya ayat Al-Quran tadi. Dan Tuhanmu memberi wahyu kepada lebah supaya membuat rumah dari gunung-gunung di gunung dan dari rumah-rumah yang kamu bikin. Nah, jadi maka lebah itu bisa membuat rumah yang di gunung dan di rumah-rumah manusia. Itu wahyu dari Allah Ta'ala. Itu saya kira ayatnya ya. Tadi Raja Madura itu ya. Nah, ya, ini memang perlu ini ya. Kira begini Gusti, saya kan sebetulnya saya ini orang Jogja yang lahir di Madura. Jadi kalau kaulo Ngayogyakarta Hadiningrat cuma lahir di Madura. Ini begini, memang antara Madura dan Jogja gak bisa dipisahkan. Sampean tahu raja di tempat saya itu Cakraningrat 1 itu kuburannya di Imogiri, bukan di Madura. Betul kan Gusti? Oh iya, jadi saya kesini ini ya ngikuti beliau. Oh, betul. Jadi Cakraningrat 1 itu Raja Madura Barat. Bagaimana Raja Madura kok kuburannya di Imogiri? Nah, sampai sudah bisa berilustrasi sendirilah betapa hubungan itu sangat akrabnya antara Madura dan Jogja. Nah, itu Gusti Cakraningrat 1
itu cucunya Raden Pragalbo. Jadi Raden Pragalbo itu punya anak namanya Raden Pratano, yang julukannya Kiai Lemah Dhuwur, gitu ya. Pernah dengar kan, Gusti? Nah, nah ya, gitu ya. Itu Raden Pragalbo, ya, punya anak Raden Pratano, yang julukannya Kiai Lemah Dhuwur. Nah, Kiai Lemah Dhuwur ini punya anak Pangeran Tengah, gitu ya, Pangeran Tengah. Kemudian punya anak lagi Pangeran Mas, ini jadi raja. Kemudian Pangeran Tengah punya anak Raden Praseno, yang akhirnya diambil anak angkat oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Gitu. Dia mau diangkat jadi raja tapi masih kecil. Terus dia tinggal di Jogja. Meskipun dia jadi Raja Madura, dia lebih kerasan di Jogja. Gitu ya. Jadi statusnya Raja Madura tapi tinggalnya di Jogja. Itu namanya Raden Praseno. Nah, Raden Praseno ini yang kelak punya julukan Cakradikrat satu. Nah, saya tidak perlu mengaku siapa saya, Gusti. Cuma begini, kuburan Raden Pragalbo tadi ini hanya ratusan meter dari rumah saya, gitu loh. Jadi saya kalau ziarah ke makam Raden Pragalbo gak usah naik motor, cukup jalan kaki. Nah, ini sudah bisa ditafsiri kan? Nah, gitu. Raden Pragalbo itu yang Raden Pragalbo ini punya gelar Pangeran Onggu, ya. Pangeran Onggu. Onggu itu mengganggu. Karena beliau waktu dia hidup Islam baru masuk, gitu ya. Kemudian ketika mau wafat itu ditawari Islam, terus dia tidak sempat mengucapkan, tidak sempat ngelakoni Islam, tapi cukup mengganggu. Nah, gitu loh ya. Itu loh, maka beliau disebut Pangeran Onggu. Onggu itu mengganggu. Nah, gitu ya. Nah, Raden Pragalbo ini anaknya Lembu Peteng. Lembu Peteng itu anaknya Brawijaya 5. Nah, sini kan sama. Kan dari Brawijaya 5 juga. Betul? Iya. Nah berarti ini satu darah kan? Nah, oke. Oleh karena itu, ya ini saya hanya menyatakan seperti ini di depan Gusti Prabu Kusumo untuk mengamankan orang-orang Madura di sini. Jadi bakul sate itu nah iya, bakul sate, bakul akik di depan kantor pos itu orang Madura. Ini bukan perantau di Jogja, tapi di rumahnya sendiri. Gitu. Karena Raden Praseno makamnya di Imogiri. Jadi orang Madura siap, Gusti. Kalau Yogyakarta keraton ada apa-apa, timbali. Persahabatan dari dulu. Nah, ya, sambil ngipas sate. itu masalah sejarah itu. Mudah-mudahan nanti didalami itu. Nah, ini persoalannya, pertanyaannya sampean tadi itu, ini maaf sedikit ya. Jadi Indonesia yang kita dirikan ini sayangnya itu siapa pernah bertamu ke jenengan? Ya. Kanjeng Jatiningrat. Persoalannya Indonesia yang ada sekarang ini terus bukan kelanjutan dari kerajaan Jawa yang dulu itu. Nah itu. Sehingga maunya orang-orang itu, jadi Indonesia itu, maka saya sekarang itu juga terkadang rodok gatel juga ya. Ketika di TV ada iklan, kita ciptakan Indonesia yang baru. Nah terus maksudnya piye? Ya jangan dong. Terus yang baru itu DPR kalau apa itu untuk merumuskan undang-undang, belajarnya ke Perancis, studi bandingnya ke Amerika, bawa ke Keraton Jogja. Loh iya, ini baru Indonesia sebagai kelanjutan dari Nusantara.
Nah kalau seperti ini mau membangun Prancis di Indonesia, mau membangun Tiongkok di Indonesia, membangun Amerika di Indonesia, mau Anda seperti itu? Nah, jangan mau dong. Nah gitu. Nah ini yang keliru sebetulnya. Maka saya pernah bilang sama pakar-pakar hukum di Jakarta, Anda pakar hukum mana? Nah, kan? Anda itu pakar hukum mana? Londo ternyata. Masa mau orang Indonesia mau membangun negara Indonesia ternyata pakar hukum Belanda? Ini kelopor mas. Ya itu masalahnya di situ. Nah maka fakultas-fakultas hukum itu sampai robah. Mestinya rujukannya itu Tajus Salatin, Bustanus Salatin tadi. Di situ di mana di ini perpustakaan sini nih, apa perpustakaan apa namanya? Ini sini loh, Sono Budoyo. Maaf saya itu memang pelupa. Itu ada Al-Ahkamus Sultaniyah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Gitu ya. Luar biasa. Nah mestinya fakultas hukum itu ke sana. Gitu ya. Ya sekarang itu coba sampai lihat debat-debatnya orang itu. Gitu ya. Di ILC itu ya. Wah, fasih. Bahasa Belandanya begini. Loh, mestinya coro Jawa. Nah ya kan? Ini persoalan. Oleh karena itu ayo lahirlah pemuda-pemuda ini ya, yang menggali hukum, menggali ekonomi, menggali konsep kepemimpinan Indonesia dari budaya asli yaitu budaya Jawa. Belajarlah ke Keraton Yogyakarta. Mungkin begitu. Sangat benar, sangat benar. Sebelum beliau menanggapi, beliau akan meminta tanggapan, tapi biar satu nomor dulu supaya ada supaya ada peralihan dimensi dari akal ke estetika. Tetap Mas Imam sama ini, sama Mas Doni ya, Islamianto sama saya sama Ale istirahat dulu ya. Ayo Mam, silakan. Dan jangan lupa kita ini acara untuk memasuki Ramadan. Tapi jangan dipikir ini tidak terkait sama Ramadan. Jadi saya, Mas Arif ngeten Mas Arif, kita tidak perlu mencari mana yang benar, apakah kehancuran kita atau panglima keadaan ini politik, apa uang, apa materialisme, apa ben wae. Tapi pasti ada satu kenyataan di Indonesia, satu ada bagian yang diadab Allah dan ada bagian yang dihadiahi Allah, yang dapat hidayah dari Allah. Jadi azab lawannya hidayah. Oke. Yang diadab ini yang seperti panjenengan bilang tadi, yang iki orang ngerti kudune isin malah bangga. Iki rumah sana kayak swarga, kan rokok kayak. Nah, jadi ono sing surup Gusti, ono sing lagi arep fajar iki apa cara Jawane? Oral. Rahino. Jadi ada bagian dari Indonesia sing surup akan masuk kegelapan, dan ada bagian dari Indonesia yang sedang akan fajar dan masuk ke pagi hari. Saya ingin menyatakan begini, yang adab-adab itu wis kue kudu azizun alaihi ma'anitum, kue ojo nesu, kue ojo ngersula, kue ojo nyukurke sopo-sopo. Kanjeng Nabi itu disebut oleh Allah azizun alaihi ma'anitum, atine abot terhadap penderitaan umatnya. Sing disebut penderitaan umatnya itu dudu kowe dudu aku. Ning wong-wong kafir. Wong-wong kafir kuwi Kanjeng Nabi ngersula, kok ana ya menungso kok dadi njur mlebu neraka iki terus piye? Aku iki ra tega. Nek karo sing padha-padha Islam aku wis ora masalah. Ning kae sing kafir-kafir kae sing pokok-pokok kae. Ngopo kae? Itu yang disebut laqad ja'akum Rasulullah minanfusikum azizun alaihi ma'anittum. Nah, azizun alaihi itu orang-orang kafir, terus harithun alaikum baru bil mu'minina raufur rahim. Jadi nelongso aduh abot iki piye to kok menungso kok dadi kaya ngene iki, terus lagi atine lembut, penuh kasih sayang kepada orang-orang yang sudah Muslim, kan itu. Nah, Mas Arif, kita tidak bisa menyembuhkan yang surup itu. Wis ora iso. Ora iso.
Tapi sampean harus lihat, semua anak-anak yang datang ini tidak datang kecuali karena hidayah Allah yang mendorong mereka ke sini. Apa coba? Ngopo coba? Apa yang mendorong mereka datang ke sini? Apa? Gelem nganti kaya ngene, nganti bengi ngene iki. Golek apa coba? Ini datang karena hidayah Allah. Dan saya sudah mempelajari di semua tempat-tempat kita makyan seperti ini, sudah kita riset umurnya dari 17 sampai 35 tahun. Itu rata-rata, dan itu 80% lebih. Itu umur 17 sampai, bahkan saiki wis ana ning kasihan wis ana cah SMP kelas 3 to. Endi tipe cah? Ah kuwi lho, kuwi. Bocah. Ada SD, SMP. Rene lho iki. Ditimbali Gusti Prabu kene lho. Kene. Ora apa-apa. Mangan apa kuwi? Dilekse ya. Ini selalu datang ke acara kita, Mas Arif. Dan dia tahan sampai jam 3 sampai jam 4 pagi. Saya tidak mengatakan dia paham, tapi ada gelombang yang membawa dia ke sini, dan ada gelombang yang membuat dia bertahan di sini. Dan dia tidak penting jumlahnya berapa. Ini hanya informasi dari Allah bahwa gue aja khawatir tole. Aku kok sing ngurusi kowe iki. Engko sing berlaku iki kehendakku, kata Allah. Dan itu. Gue rasa ngenteni dikek apa-apa lho, menanggapi. Kok pandanganmu piye ngono lho. Ini bendahara Mas, dia diangkat jadi bendahara di komunitas maca syafaat tuh. Jadi aneh tuh, ono komunitas wong gede-gede bendahara niki. Nah itu berarti orang yang dapat hidayah. Oke, pokoknya intinya gini, Mas Arif, Gusti, Pak Tirun, ini apa? Tadi malam di Kenduri Cinta Jakarta sampai jam 4 pagi itu juga sama rata-rata 17 sampai 30-35 tahun, dan itu di mana-mana, Gresik, Mojokerto, Magelang, Muntilan, kita sudah keliling, Anda semua tahu ya. Dan saya menjumpai itu. Jadi ojo rumangsamu kowe iso ngrubah keadaan. Gusti Allah mengongkon ngene, wis to kowe ketok macul-macul ngono lho. Sing penting kowe ketok ra sregep, wis engko aku sing nyukulke, kan gitu. Ning aja ngarani nek kowe iki iso gawe sawah, cukul iso apa ora iso. Jadi kita cukup seperti itu. Jadi ini semua orang dapat hidayah, ya. Dan ini benar. Terus gini, kalau yang mendapat hidayah cuma rakyat untuk apa? Karena ini yang sampean bilang Mas Ari, ini yang dibilang memotong rantai tadi. Ini bukan anak Indonesia. Nek anaknya Indonesia sing kaya ngono kuwi ora rene ta kowe. Iya lah. Ora rene ta kowe. Karena kamu tidak setuju sama apa yang berlangsung, maka kamu ke sini. Jelas kan? Tapi apakah kamu benci kepada yang kamu tidak setuju? Tidak, saya tidak pernah mengizinkan Anda untuk benci kepada siapapun. Harus azizun alaihi ma'anitum. Nah, kalau hanya Anda, hanya Pak Muzamil, hanya saya yang dapat dia dari Allah, itu belum memenuhi syarat. Tapi kita menemukan Gusti Prabu ini mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mas Arif, buktinya apa? Pak Muzamil, di surat Az-Zumar, tanda-tanda orang yang mendapat hidayah Allah adalah orang itu mau diundang kemana saja, mau mendengarkan berjam-jam, ya, terus dipikir, direnungkan, didoleki sing apik, dilakoni. Dan barusan beliau ngomong gitu tadi. Bahasa Arab ya Bapak. Wa basyir ibadil ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika humul ulul albab. Gitu ya. Fabasyir, maka berilah kabar gembira ibadi kepada hambaku alladzina yastami'una al-qaula, yang mau mendengarkan perkataan, ya, mau mendengarkan perkataan, lalu fayattabi'una ahsanahu, lalu mereka mengikuti yang terbaik dari perkataan itu. Ulaika alladzina hadahumullah, mereka itulah orang-orang yang dapat hidayah dari Allah. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itulah ulul albab. Shadaqallahul adzim.
Jadi nek wis tumbuh ketemu tutup, ya insya Allah dadi mengarepe. Ini yang disebut tumbuh ketemu tuh nek sing hidayah kowe tok ya mung mangap udane mlebu. Omong tumbuhne ngene tok, tapi kan tutupnya juga sudah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malam hari ini kita semua sudah kita omongkan. Beliau sudah bercerita mengenai keraton ini jasanya kepada Indonesia. Wis ora apa-apa Indonesia iki ndak tahu diri ora apa-apa. UGM ndak tahu diri ora apa-apa. Wis ora apa-apa. Aku iki biyen demo ning ngarep pagelaran nggih Romo nggih. Aku ajar demo ning ngarep pagelaran, di sini ada sospol sama ekonomi dulu. Aku ning kene bendino, ning ngarep kene, ning aku durung kuliah. Aku memprovokasi masalah ben demo. Aku SMA, ning aku wis wartawan, ngerti dhewe to, dadi aku kan ngono-ngono kuwi lah ya. Tapi di sini saya dulu di sini dan betul yang beliau katakan, lo itu kan sebenarnya kan tempatnya raja untuk lewat masuk, malah nyetir dewe, malah golek jalan dewe, ono rojo kok lewat pinggir. Itu pengorbanan luar biasa, pengorbanan martabat dan tatanan yang berabad-abad, dan itu beliau kasih kepada rakyat. Nah itu jangan dihitung, Gusti, ojo dihitung sebagai jasa. Allah mengatakan, wes kowe rasa ngitung-ngitung jasamu supaya aku ora ngitung-ngitung anugerahku nang kowe. Tak keke plak. Ini ya. Terakhir. Hubungannya karo poso apa? Sederhana. Kowe iki mung poso ora cetha poso munggo ngopo. Saiki kowe kudu mlaku ke tahap berikutnya, kowe masani apa kowe poso kuwi. Ngerti masani? Mempuasai apa kamu itu? Masa mempuasai dirimu sendiri? Kamu harus punya niat. Saya selama Ramadan aku tak prihatin supaya keraton Yojo resik dari memolo-memolo, supaya Allah memberi hidayah, supaya Allah memberi kekuatan, sehingga dia bisa memberi kekuatan kepada seluruh Jogja dan akan menjadi hidayah bagi seluruh Indonesia. Nah tak lakonane aku selama Ramadan masani keraton Yojo, masani kawula Yojo, masani seluruh rakyat Indonesia. Masani. Kowe kan ngertine ning poso. Lagi saiki tak krungu masani. Cetha to? Nah, mulane miso iki apa sing ora entuk? Miso kuwi. Lagi dong saiki to. Jadi masani ya, jelas ya. Timbangane ke hikmah puasa gini aku hikmah apa kowe urung karuan poso. Nek saiki kan cetha kowe duwe cita-cita bareng-bareng dadi siji to saiki iki wis duwe cita-cita tenan to. Terus sapa sing iso nyelametke Indonesia sapa? Kerise gari siji iki. Kerise gari iki. Kowe saiki sing dadi apa kuwi nek Romo kae? Sing ngubengi tawaf. Ora tawaf niku sing ben ora dileboni Rawana kuwi lho. Apa kuwi lho, gawe apa kok. Wis pokoke kowe sing bagian mlindungi ngono kuwi lho. Bagian tawaf, gitu. Ning ora mungkin sak umur semene tawaf. Ora mungkin duwite sapa karo nemekan. Ning ora apa-apa kowe ora iso tawaf apa-apa kowe entuk nyilih kebone sapa-sapa ning Jawa Tengahmu gawe Ka'bah cilik-cilik. Kayak itu topi warna ireng jur kok ubengi karo ya garim. Terus Pak Ustaz takon, "Ngapain kamu?" "Ah niki mubeng." "Kok kaya tawaf?" "Ah mengincipi." Ngrasake mboten tawaf tenan iki mung kangen. Anak nyendengan lesu mending nukokke tiket kula kan gitu. Gitu ya. Ya Allah, malam ini penuh hidayah darimu ya Allah. Dan malam ini seperti Pak Haris mengatakan ini atau enggak malam hari ini. Ya Allah, ini adalah momentum hidayah dan ini menjelang Ramadan. Dan Ramadan adalah bulan yang paling mulia dan kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung pada tanggal 9 Ramadan. Hari Jumat pisan.
Jadi ini luar biasa Gusti. Bismillah. Kita semua punya kelemahan dan kita tidak bisa apa-apa kecuali Allah membuat kita bisa apa. Wahai manusia, engkau semua telanjang kecuali aku beri pakaian, engkau semua kelaparan kecuali aku beri makan, dan engkau semua tidak bisa apa-apa kecuali aku membuatmu seakan-akan bisa apa-apa. Tapi sesungguhnya akulah yang bekerja di kakimu, bekerja di tanganmu, bekerja di pikiranmu. Maka ketika imam bernyanyi, imam dalam hati mengatakan sesungguhnya Allah yang bernyanyi. Menunggu itu GR itu. Oke, sebuah nomor terakhir ya Allah. Ada yang terakhir, insya Allah wis jelas ya niat posone ya. Jelas niat posone ya untuk Indonesia. Dan kalau untuk Indonesia berarti harus Jogja nomor 1 itu. Nah Jogja berarti keraton. Kan gitu. Jadi Galie ini nah ibarat apa Galih ya? Galihnya itu keraton Jogja. Dan semua racun-racun di dalam Galih ini kita detox dengan puasa dan masani. Tuh ya kira-kira ya. Amin ya rabbal alamin. Iki urung kok lakoni Gusti Allah wis yo tak kabul. Yo. Masak kiai nun ben sak wis tak kabul ki. Ini insyaallah. Jurasa poso gue ya. Satu nomor anu saja. Duh Gusti mugi paringo ing margi kalersan. Kados margining manungsa kang manggih kalersan. Kanikmatan sanes margining manungsa kang paduka laknati ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.